Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qomarul Hadi, mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang sumber dan dasar pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan umat Islam. Pendidikan merupakan unsur terpenting bagi manusia untuk meningkatkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hidup dalam dunia tanpa mengenal tentang dasar-dasar ilmu pendidikan Islam, maka jelas mereka sulit untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, penulis akan membahas mengenai dasar-dasar pendidikan dalam Islam, yaitu menurut Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Dasar-dasar ilmu pendidikan Islam dalam Al-Quran. Islam memberikan perhatian yang sangat signifikan terhadap pendidikan. Secara normatif, perhatian itu bisa dilihat dari kandungan Al-Quran dan Al-Hadis tentang pendidikan. Sebagai contoh, dalam Al-Quran terdapat sekitar 1.500 ayat yang secara langsung maupun tidak langsung menyinggung pendidikan. Al-Quran memiliki posisi yang paling sentral sebagai dasar dan sumber pendidikan Islam. Berikutnya, dasar-dasar ilmu pendidikan Islam dalam Al-Hadis. Selain Al-Quran, dasar pendidikan Islam adalah Al-Hadis yang mencerminkan prinsip manifestasi wahyu dalam segala perbuatan, perkataan, dan takrir Nabi. Oleh karena itu, Rasulullah menjadi teladan yang harus diikuti baik dalam ucapan, perbuatan, maupun takrirnya. Dalam dunia pendidikan, hadis memiliki dua manfaat pokok. Manfaat yang pertama, hadis mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Quran. Manfaat kedua, hadis dapat menjadi contoh yang tepat dalam penentuan metode pendidikan. Berikutnya, dasar-dasar ilmu pendidikan Islam dalam ijtihad. Selain Al-Quran dan hadis, ijtihad juga dapat dijadikan dasar pendidikan Islam. Ijtihad adalah usaha yang dilakukan oleh para ulama atau mujtahid untuk menetapkan suatu hukum syariat Islam terhadap hal-hal yang belum ditegaskan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Kesimpulannya, Al-Quran merupakan sumber dan dasar pendidikan Islam yang utama dan pertama. Konsep pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia serta menciptakan insan-insan yang intelek yang disinergikan dengan keimanan. Hadis merupakan sumber dan dasar pendidikan Islam yang kedua setelah Al-Quran, yang pada prinsipnya mempunyai dua manfaat pokok. Manfaat pertama, hadis mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Quran. Kedua, hadis dapat menjadi contoh yang tepat dalam penentuan metode pendidikan. Sedangkan sumber yang ketiga adalah ijtihad. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.